Hadirin sekalian, sebuah peristiwa yang sulit dipercaya telah terjadi. Hanya dalam waktu 72 jam dunia industri elektronik Tiongkok berubah total. Hanya 3 hari setelah pemerintah Tiongkok mengumumkan tanpa Indonesia kita juga bisa maju, nilai pasar sebesar 440 triliun rupiah menguap begitu saja. 12 pabrik berhenti beroperasi. Seorang manajer departemen dengan pengalaman 30 tahun terbang ke Jakarta dan memohon kepada Nusantara Presisi ini sangat mengerikan. Tolong bantu kami. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Tiongkok yang begitu menjunjung tinggi kebanggaan sebagai negara besar harus bertekuk lutut dalam 72 jam, dan teknologi tersembunyi apa yang dimiliki Indonesia? Sekarang, saya akan mengungkap kebenaran yang mengejutkan ini kepada Anda semua. Sebelum memulai, jika Anda bisa menyukai video ini dan berlangganan channel kami, itu akan menjadi dukungan terbesar bagi kami untuk menceritakan kisah yang menggemparkan ini. Halo semuanya, nama saya Wang Wei. Saya telah bekerja di bidang pengadaan komponen elektronik di Beijing selama 28 tahun. Sekarang saya ingin menceritakan pengalaman yang saya alami sendiri. Sejujurnya tidak mudah untuk menceritakan kisah ini, terutama bagi saya yang sangat terpengaruh oleh pemikiran Zonghua. Namun saya merasa seseorang harus maju untuk mengatakan yang sebenarnya. Pagi itu semuanya tampak biasa saja. Saya menerima pemberitahuan untuk rapat di ruang konferensi utama departemen. Tanpa banyak berpikir, saya langsung menuju ke sana. Begitu saya melangkah masuk ke ruang konferensi, saya merasakan suasana yang tidak beres. Cahaya lampu neon yang terpancar dari langit-langit terasa sangat dingin. Ruangan itu sudah penuh sesak dengan lebih dari 100 orang. Mereka semua adalah eksekutif tingkat tinggi yang mewakili perusahaan-perusahaan elektronik Tiongkok. Saya melihat seorang pejabat tinggi pemerintah sudah naik ke atas panggung. Matanya penuh dengan keyakinan. Setiap perkataannya seolah memberi isyarat bahwa akan ada pengumuman besar. Dia mengangkat mikrofon dan kalimat pertamanya adalah, "Kami akan membuat pengumuman bersejarah." Ruangan itu seketika hening. Kilatan lampu kamera menyala di mana-mana. Semua mata tertuju ke panggung. Ini adalah untuk sepenuhnya melepaskan ketergantungan pada komponen dari Indonesia. Dengan kekuatan buatan Tiongkok, kita akan menurunkan tingkat ketergantungan menjadi 0 dalam waktu 3 bulan. Setelah pengumuman berakhir, ruangan itu bergemuruh dengan tepuk tangan. Sorak-sorai terdengar di mana-mana. Seorang eksekutif senior yang duduk di sebelah saya mengepalkan tangannya dan berteriak, "Akhirnya tiba saatnya untuk menunjukkan martabat negara besar." Media juga menjadi hiruk-pikuk. Deklarasi kemerdekaan teknologi melampaui Indonesia, judul-judul seperti itu memenuhi seluruh layar stasiun televisi pemerintah. Para ahli tampak bersemangat. Pasar saham Shanghai segera bereaksi, harga saham perusahaan-perusahaan terkait naik secara kolektif. Ada euforia di antara para investor. Namun saya tidak bisa bertepuk tangan. Telapak tangan saya berkeringat dingin, jantung saya terasa berat dan bibir saya menjadi kaku. Semua orang di sekitar saya bersorak, hanya saya yang merasa seperti berada di dunia lain. Karena sebagai seseorang yang telah bekerja di industri ini selama 28 tahun, saya secara naluriah merasakan ada yang tidak beres. Saya tahu persis berapa banyak persediaan yang kami miliki hanya cukup untuk 72 jam. Ini berarti jika pasokan komponen dari Indonesia terputus, kami bahkan tidak akan bertahan selama 3 hari. Dan mereka berani mengatakan akan melepaskannya sepenuhnya dalam 3 bulan tanpa rencana cadangan apapun. Setelah rapat selesai di koridor, saya mendengar rekan-rekan saya berbicara dengan penuh semangat. Mereka saling menepuk bahu dan berkata, "Mulai sekarang kitalah yang berkuasa. Kita tidak perlu lagi tunduk pada negara kepulauan itu." Saya tidak bergabung dengan mereka, melainkan berjalan diam-diam ke toilet. Saya menopang kedua tangan di wastafel dan menatap wajah pucat saya di cermin. Saya membasuh wajah dengan air dingin, berpikir, ini bukan kemerdekaan, ini bunuh diri. Apakah kita benar-benar tidak tahu atau hanya berpura-pura tidak tahu? Satu hal yang pasti, Indonesia tidak akan tinggal diam. Seperti apa perusahaan Nusantara Presisi itu? Saya sudah sangat mengetahuinya selama 28 tahun. Mereka bukanlah orang yang akan menyerah begitu saja. Kita selalu berpikir bahwa kita adalah pusat dunia, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Malam itu di kereta bawah tanah dalam perjalanan pulang, saya menatap kosong keluar jendela. Pemandangan malam Beijing tampak megah. Orang-orang pulang kerja seperti biasa, kota diterangi oleh lampu-lampu merah. Tidak ada yang tahu bahwa ketenangan ini akan segera runtuh.
Hanya saya yang tahu badai akan datang. Dan pusat badai itu adalah Indonesia. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya menatap langit-langit berpikir bagaimana kita bisa sampai pada titik ini. Kita disebut sebagai pabrik dunia. Sejak kapan kita menjadi begitu bergantung pada teknologi Indonesia? Dan pertanyaan yang paling menakutkan terus berputar di benak saya. Jika Indonesia benar-benar menghentikan pasokan, apa yang akan terjadi pada kita? Jawabannya terungkap dalam 72 jam. Saat saya berguling-guling di tempat tidur, saya teringat ayah saya. Jauh sebelum saya memasuki industri ini, ayah saya sudah bekerja di bidang komponen elektronik. Ketika muda, beliau adalah salah satu insinyur pada masa awal industri manufaktur Tiongkok. Saat saya kecil, ayah selalu dengan bangga menceritakan kisah-kisah perusahaannya. Beliau berkata Tiongkok akan segera mendominasi dunia. Tidak ada negara yang bisa menandingi ukuran dan kecepatan kita. Namun suatu hari ekspresi ayah saya berubah total. Itu terjadi ketika saya berusia 26 tahun pada hari beliau pulang dari perjalanan dinas di Indonesia. Saya mendengar suara pintu depan terbuka dan berjalan ke ruang tamu. Saya menemukan wajah ayah saya terlihat sangat tidak baik. Sama sekali berbeda dari penampilan tegasnya yang biasa. Beliau tampak seperti seseorang yang baru saja mengalami guncangan hebat. Matanya terlihat sedikit kosong. Ibu khawatir melihat wajahnya yang pucat. Ayah hanya berkata bahwa beliau lelah lalu masuk ke kamarnya. Saat makan malam, ayah lebih pendiam dari biasanya. Beliau mengangkat sumpitnya lalu meletakkannya kembali, hampir tidak menyentuh makanannya. Tiba-tiba ayah meletakkan sumpitnya, menatap saya dan berkata, "Wei, hari ini aku melihat pabrik di Indonesia." Saya bertanya, bagaimana? Ayah menatap keluar jendela, terdiam sejenak lalu berkata dengan suara rendah, mata mereka berbeda. Pekerjaan yang kita selesaikan dalam 10 tahun dengan taktik lautan manusia, mereka selesaikan dalam 3 tahun dengan kekuatan teknologi. Tidak mungkin mereka sudah menyelesaikannya. Tangan ayah sedikit gemetar. Saya belum pernah melihatnya seperti itu. Kata-kata terakhir ayah masih terngiang jelas di telinga saya hingga hari ini. Kita hanya besar secara fisik, tetapi kendali sesungguhnya ada di tangan mereka. Suatu hari nanti mereka akan mengalahkan kita. Tidak mungkin mereka sudah mengalahkan kita. Beliau menatap mata saya. Saat itu tiba, jangan lagi menunjukkan keangkuhan yang aneh. Mulai sekarang belajarlah. Itulah ajaran ayah saya. Sejujurnya saat itu saya tidak menganggap serius kata-kata ayah. Apa yang diketahui oleh seorang pemuda berusia 26 tahun? Saya penuh percaya diri dengan kebangkitan Tiongkok sebagai negara adidaya dan menganggap Indonesia hanyalah sebuah negara kepulauan di samping kita. Saya pikir ayah saya hanya terlalu khawatir. Namun seiring berjalannya waktu, kata-kata ayah menjadi kenyataan satu persatu. Saya mulai bertanggung jawab atas bisnis pengadaan dan berurusan langsung dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Awalnya kami adalah pihak yang berbicara lantang karena pasar kami yang besar. Mereka datang ke pabrik kami menundukkan kepala demi bisa masuk ke pasar kami. Melihat mereka, saya berpikir dalam hati, teknologi mereka sehebat apapun, tanpa pasar kita mereka tidak ada apa-apanya. Tetapi sejak suatu saat suasana mulai berubah. Dalam negosiasi bisnis, sikap pihak Indonesia perlahan-lahan menjadi lebih percaya diri. Dulu jika kami mengajukan syarat, mereka hampir selalu menerimanya. Tetapi sejak suatu waktu tidak lagi seperti itu. Sebaliknya mereka mulai mengajukan syarat mereka sendiri. Awalnya saya sangat tidak senang, berpikir, negara kepulauan kecil ini berani-beraninya menawar dengan negara besar. Tetapi setelah dipikirkan dengan tenang, mereka memang berhak melakukannya. Karena kualitas mereka tidak tergantikan. Komponen yang tidak bisa kami buat, bahkan dengan menggelontorkan banyak uang mereka mulai memproduksinya. Setahun kemudian saya pertama kali mengunjungi pabrik di Indonesia. Seperti ayah saya juga terkejut. Sejak saat saya melangkah masuk ke gerbang pabrik, saya merasakan perbedaannya. Kebersihan, presisi, dan perfeksionisme, semuanya berbeda dari kami. Saat berjalan di sepanjang lini produksi, saya merasa kaki saya lemas. Karyawan yang memandu dengan tenang menjelaskan betapa rendahnya tingkat cacat produk di lini produksi ini. Mendengar angkanya, pikiran saya kosong. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan pabrik kami. Teknologi tingkat nanometer mereka melampaui imajinasi kami. Malam itu di hotel sambil menatap langit-langit, saya berpikir, ini bukan persaingan. Ini adalah level yang berbeda. Teknologi yang kami teliti dengan sumber daya negara yang besar sudah mereka produksi secara massal. Angka target yang kami tetapkan untuk 5 tahun ke depan
Sudah mereka capai tahun lalu, kata-kata ayah bergema di benak saya. Saat itu tiba, jangan lagi menunjukkan keangkuhan yang aneh. Mulai sekarang belajarlah. Namun saya tidak belajar. Saya tahu tetapi memilih untuk pura-pura tidak melihat. Karena saya tidak mau mengakuinya, mengakui bahwa Tiongkok secara teknologi berada di bawah Indonesia, rasanya seperti sebuah kekalahan. Sebagai seseorang yang sangat terpengaruh oleh pemikiran Zonghua, kebanggaan saya tidak mengizinkannya. Jadi saya menutup mata, menyumbat telinga. Saya menipu diri sendiri bahwa jika saya tidak menghadapi kenyataan, kenyataan akan hilang dan kita akan membayar harganya. Pada hari pengumuman itu dibuat saya tersiksa oleh wasiat ayah saya. Ayah meninggal beberapa tahun yang lalu. Sehari sebelum meninggal di rumah sakit, beliau menatap saya dan berkata, "Jangan takut untuk mengakui. Mengakui bukanlah kekalahan. Hanya dengan mengakui kita bisa memiliki kekuatan sejati." Itulah kata-kata terakhir ayah. Namun saya masih tidak mau mengakuinya. Melihat orang-orang yang bertepuk tangan di ruang rapat, saya merasa apakah ada yang salah dengan saya. Ketika semua orang tenggelam dalam euforia kebangkitan Zonghua, hanya saya yang gemetar karena cemas. Tapi itu karena saya tahu kenyataannya. 72 jam, hanya selama itu waktu yang kami miliki. Dan begitu Indonesia mengambil tindakan, kami bahkan tidak akan bertahan selama 72 jam itu. Saya tahu itu dengan jelas tetapi tidak berdaya. Malam itu di rumah saya mengeluarkan foto ayah. Foto itu diambil bersama saat hari pertama saya bekerja. Ayah tersenyum sangat bahagia. Saya juga tersenyum. Saat itu masa depan Tiongkok tampak begitu cerah. Saya berbisik kepada ayah di foto itu. Hari itu telah tiba. Hari yang ayah peringatkan. Tapi aku belum siap. Apa yang harus aku lakukan? Tentu saja tidak ada jawaban. Tetapi tatapan ayah di foto itu seolah berkata, "Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Lakukan apa yang bisa kau lakukan." Saya memeluk foto itu di dada saya lalu menunggu. Menunggu apa yang akan dilakukan Indonesia. Menunggu tindakan apa yang akan diambil oleh Nusantara Presisi. Menunggu serangan balasan mereka dimulai. Kemudian tepat 24 jam berlalu dan sesuatu yang aneh terjadi. Tidak ada reaksi sama sekali dari pihak Indonesia. Sudah sehari sejak pengumuman itu dan Indonesia begitu sunyi. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada protes, seolah-olah pengumuman Tiongkok tidak pernah ada. Sama sekali tidak ada pergerakan. Ini justru membuat saya semakin cemas. Media Tiongkok dipenuhi dengan berbagai interpretasi. Indonesia terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Mereka gemetar ketakutan akan kehilangan pasar Tiongkok yang besar. Pada akhirnya kita yang menang. Weibo juga dipenuhi euforia. Orang-orang itu pasti ketakutan. Biasanya mereka sesumbar begitu. Negara besar bergerak, mereka langsung bungkam. Rekan-rekan yang saya temui di perusahaan juga memiliki reaksi serupa. Mereka berkata Indonesia sunyi senyap itu membuktikan bahwa kitalah yang lebih unggul. Saya memaksakan senyum tetapi kegelisahan di hati saya semakin besar. Terlalu sunyi. Ini tidak seperti gaya Indonesia. Setelah berurusan dengan mereka selama 28 tahun, saya belajar satu hal: orang Indonesia meskipun sopan bisa sangat menakutkan begitu mereka mengambil keputusan, terutama perusahaan seperti Nusantara Presisi. Kesunyian mereka berarti mereka sedang mempersiapkan sesuatu. Ketenangan sebelum badai, kalimat itu muncul di benak saya. Selama 24 jam itu saya tidak bisa tidur nyenyak. Di kantor saya terus-menerus memeriksa pergerakan dari Indonesia, tetapi tetap tidak ada berita apapun. Kesunyian yang membuat bulu kuduk berdiri. Tepat pada jam ke-25 sebuah notifikasi berita kilat muncul di ponsel saya. Nusantara Presisi mengumumkan konferensi pers darurat. Jantung saya berdebar kencang. Akhirnya datang juga. Saya segera berlari ke ruang rapat. Di layar besar konferensi pers Nusantara Presisi sedang disiarkan langsung. Ruang rapat sudah dipenuhi belasan eksekutif senior. Semua orang menatap layar tanpa berkedip. Suasananya tegang secara aneh. Orang-orang yang 24 jam lalu masih berpesta pora kini menunjukkan ekspresi cemas. Di layar seorang pria naik ke podium. Dia adalah CEO Nusantara Presisi. Terlihat berusia awal 50-an, memberikan kesan pertama yang kuat. Tatapan dan ekspresinya sangat tenang, tidak menunjukkan emosi apapun. Tidak ada kemarahan, tidak ada kepanikan, hanya ketenangan. Dia berdiri di depan mikrofon. Ruang konferensi hening. Dia membuka mulutnya. "Kami dari Nusantara Presisi." Suaranya sama tenangnya. "Mengenai pengumuman pemerintah Tiongkok kemarin, kami ingin memberikan penjelasan.
Di ruang rapat semua orang menahan napas. Dia melanjutkan, kami menerima kabar bahwa klien-klien kami di Tiongkok menyuarakan keraguan atas kualitas produk kami. Saat itu seseorang di ruang rapat tertawa sinis. Suasananya seolah berkata, sudah saatnya mau menunduk dan minta maaf, saya juga berharap begitu. Tapi kata-kata berikutnya membuat semua orang di sana membeku. Sebagai perusahaan, kami menanggapi kekhawatiran klien dengan sangat serius. Oleh karena itu, kami akan menerapkan inspeksi kualitas total super presisi untuk semua produk yang dikirim ke Tiongkok. Ruang rapat mulai bergemuruh. Inspeksi kualitas total. Dia melanjutkan. Selama periode inspeksi, kami akan menghentikan sementara pengiriman. Kegemparan semakin besar. Menghentikan pengiriman. Lalu kalimat terakhir jatuh seperti palu godam. Waktu penyelesaian inspeksi. Dia berhenti sejenak menatap lurus ke kamera. Belum ditentukan. Saat itu seluruh ruang rapat membeku. Belum ditentukan. Bukankah itu berarti tidak tahu kapan akan berakhir? Dia menambahkan sebagai penutup, kualitas tidak bisa ditawar. Kami hanya menyediakan produk yang sempurna. Sekian. Dia turun dari panggung tanpa menerima pertanyaan apapun dari wartawan. Ruang rapat menjadi kacau balau. Apa-apaan itu menghentikan pengiriman belum ditentukan. Ini jelas-jelas pembalasan. Orang-orang mulai berteriak. Di tengah kekacauan itu saya tetap diam, karena saya mengerti. Ini bukan inspeksi kualitas, ini adalah deklarasi perang. Di sudut kanan bawah layar ada jendela harga saham. Harga saham perusahaan kami dalam 5 menit, setelah pengumuman anjlok hampir 10%, 10 menit kemudian 15%. 30 menit kemudian anjlok lebih dari 20%. Perusahaan terkait lainnya juga sama. Suasana di ruang rapat berubah drastis. Orang-orang yang baru saja bersorak-sorai kini wajahnya pucat pasi. Mereka menyadari kenyataan. Seseorang berteriak nyaris menjerit. Berapa banyak persediaan yang tersisa? 72 jam. Selama Nusantara presisi bertahan 3 hari, semua pabrik kita akan berhenti. Saya menatap diam keluar jendela. Matahari terbenam mewarnai langit Beijing menjadi merah. Suara ayah bergema di telinga saya. Saat itu tiba, jangan lagi menunjukkan keangkuhan yang aneh. Dalam hati saya bergumam, sudah dimulai. Malam itu saya tetap di kantor mengutak-atik kalkulator menghitung persediaan saat ini dan skala kerugian akibat penghentian produksi setiap hari. 3 hari kemudian semua pabrik berhenti. Seminggu kemudian ribuan pemasok hilir akan mulai runtuh berantai. Tangan saya gemetar. Saya mengangkat telepon dan menelepon nomor penanggung jawab di Nusantara Presisi. Tut, tidak ada yang mengangkat. Saya mencoba nomor lain juga tidak diangkat. Semua jalur komunikasi telah terputus. Saya bersandar di kursi menatap langit-langit. Nusantara Presisi serius. Mereka benar-benar berencana memutus pasokan. Di luar jendela lampu gedung markas besar stasiun televisi pemerintah tampak megah. Orang-orang di dalamnya mungkin belum tahu bahwa 72 jam lagi lampu itu bisa saja padam. Saya mengeluarkan foto ayah dari laci. Kepada ayah di dalam foto saya berkata neraka telah dimulai. Hari yang ayah katakan benar-benar datang. Saya melirik jam. Pukul 23.47 malam. Hitung mundur telah dimulai. Waktu yang tersisa kurang dari 60 jam. 12 jam setelah pengumuman Nusantara Presisi perusahaan kami mengadakan rapat darurat. Waktu itu pukul 3 pagi. Saya duduk di ruang rapat markas besar. Cahaya lampu neon menyakiti mata saya yang lelah. Saya terus minum teh tetapi tidak merasa mengantuk sedikit pun. Adrenalin mengalir di seluruh tubuh. Di sekeliling meja rapat berkumpul 15 eksekutif senior. Orang-orang ini beberapa jam yang lalu masih berpesta pora, kini wajahnya kaku. Mereka mulai merasakan beratnya kenyataan. Di layar telekonferensi tampak wajah seorang pejabat pemerintah. Ekspresi penuh percaya diri saat pengumuman itu kini menjadi suram. Saya tidak tahan untuk angkat bicara. 72 jam, semua orang menatap saya. Persediaan kita hanya cukup untuk 72 jam. Selama Nusantara Presisi bertahan 3 hari, semua pabrik akan berhenti. Ruang rapat mulai riuh. Pejabat di layar melambaikan tangannya berkata, omong kosong. Mereka tidak mungkin melepaskan pasar Tiongkok. Tetapi saya tidak mundur. Apa rencana cadangannya? Dari mana kita bisa mendapatkan komponen pengganti? Pejabat itu menjawab, kita punya produsen dalam negeri. Produsen buatan Tiongkok, produksinya nomor 1 di dunia. Kita bisa mendapat pasokan dari mereka. Saya memproyeksikan sebuah data ke layar.
Itu adalah data tingkat cacat produk dari produsen dalam negeri tersebut. 47 kali lebih tinggi dari Nusantara Presisi. 47 kali, ini berarti jika kita menggunakan komponen itu, kemungkinan produk jadi kita meledak atau rusak akan meningkat sebanyak itu. Ruang rapat hening. Pejabat itu bertanya lagi, bagaimana dengan produsen dari negara lain? Pasti ada yang teknologinya bagus kan? Saya menelan ludah. Produsen komponen dari negara lain, mereka sudah tertinggal dominasi teknologinya oleh Nusantara Presisi selama lebih dari 10 tahun. Dengan teknologi mereka saat ini mereka tidak bisa memenuhi spesifikasi produk terbaru kita. Bahkan jika Nusantara Presisi berhenti akan sulit bagi mereka untuk mengejar. Ruang rapat sunyi senyap seperti kuburan. Wajah pejabat di layar pucat pasi. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Saya menunjuk ke layar. Kita harus berbicara dengan Nusantara Presisi sekarang. Kita harus meminta maaf dan bernegosiasi. Kita tidak punya waktu. Pejabat itu berteriak marah. Minta maaf? Kenapa kita harus minta maaf? Kita adalah negara besar, kita adalah pelanggan. Saya menjawab, dalam situasi saat ini pelanggan bukanlah raja. Orang yang menguasai teknologilah yang menjadi raja. Kita adalah pihak yang lebih rendah, hanya saja kita tidak mau mengakuinya. Wajah pejabat itu memerah. Telekonferensi tiba-tiba terputus. Layar menjadi gelap. Di ruang rapat hanya tersisa keheningan. Seorang rekan muda di sebelah saya bertanya pelan, Kak Wang, apa benar-benar tidak ada cara lain? Saya menatap keluar jendela. Langit malam Beijing tertutup kabut tebal. Jujur saya tidak tahu. Kita harus menghubungi produsen dalam negeri lagi dan mencoba, tapi jangan terlalu berharap. Malam itu saya tidur sebentar di sofa kantor. Dalam mimpi ayah muncul. Beliau tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap saya. Tatapan itu seolah berkata, sudah kuperingatkan kan, sudah kusuruh kau belajarkan. Saya berteriak dalam mimpi, maaf, aku tahu, tapi pura-pura tidak melihat karena kesombongan. Aku tidak mau mengakuinya. Ayah menggelengkan kepala, lalu menghilang. Saya terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Keesokan harinya kami mengadakan telekonferensi dengan produsen komponen terbesar di Tiongkok. Ini adalah harapan terakhir kami, pihak yang selama ini meneriakkan lokalisasi. Di layar muncul wajah wakil direktur utama produsen tersebut, seorang pria berusia awal 50-an. Pejabat dari pihak kami memulai pembicaraan. Mohon maaf menghubungi Anda secara mendadak, kami membutuhkan komponen. Ini adalah krisis nasional. Dia terdiam sejenak lalu menggelengkan kepala. Mohon maaf, teknologi kami tidak dapat memenuhi spesifikasi model paling canggih perusahaan Anda. Ruang rapat gempar. Kenapa tidak bisa? Bukankah kalian mengklaim sebagai produsen nomor 1 di dunia? Pihak seberang tersenyum pahit. Nomor 1 dalam hal kuantitas bukan kualitas. Dia mengeluarkan sebuah dokumen dan menunjukkannya. Tingkat cacat produk Nusantara Presisi adalah 0,001%. Kami 0,47%. Perbedaannya 47 kali lipat. Jika komponen ini dipasang citra merek produk perusahaan Anda akan hancur. Untuk memperkecil kesenjangan teknologi ini setidaknya butuh 5 tahun. Itu pun dengan asumsi Nusantara Presisi tidak berkembang. Ruang rapat terasa seperti membeku. Dia menambahkan sebagai penutup. Sebagai sesama orang, Tiongkok, boleh saya beri saran. Jangan melawan Nusantara Presisi. Teknologi tidak bisa dimenangkan dengan ukuran dan skala. Nusantara Presisi berbeda. Mereka tidak memproduksi komponen, mereka memproduksi kepercayaan. Untuk mengejar kesenjangan ini mungkin butuh 20 tahun. Telekonferensi terputus, tidak ada yang berbicara. Semua pintu telah tertutup. Produsen dalam negeri tidak bisa, produsen dari negara lain juga tidak bisa. Kita sudah tidak punya pilihan. 48 jam berlalu. Pabrik pertama berhenti beroperasi. Persediaan habis. Keesokan harinya pabrik kedua berhenti. Sehari kemudian 3 pabrik lagi berhenti. Dalam 72 jam 12 pabrik berhenti total. Pagi itu saat pasar saham Shanghai dibuka, saya berada di ruang konferensi utama di kantor pusat. Layar raksasa di dinding menampilkan harga saham secara real time. Begitu pasar dibuka, neraka dimulai. Harga saham perusahaan kami anjlok 5% dalam 30 detik. 1 menit kemudian 8%. 5 menit kemudian anjlok lebih dari 12%. Perusahaan terkait lainnya juga sama. Layar penuh dengan warna hijau, warna penurunan saham di Tiongkok. Di ruang rapat terdengar erangan di mana-mana.
30 menit kemudian harga saham perusahaan kami anjlok lebih dari 18%. Secara total 1.140 triliun rupiah menguap begitu saja. Dalam 72 jam, saya menatap kosong pada angka-angka yang terus turun. Angka-angka itu terasa tidak nyata. Bagaimana bisa seperti ini hanya dalam beberapa hari? Pintu ruang rapat didorong terbuka dengan keras. Pejabat pemerintah terkait masuk. Wajahnya sepucat tanah liat, dasinya longgar dan ada lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Ada pesan dari atasan, suaranya gemetar. Rapat darurat 1 jam lagi. Sudah berakhir, katanya sambil duduk lemas di kursi. Saya mengeluarkan ponsel dan memeriksa berita. Judul-judul utama media di seluruh dunia dipenuhi dengan pabrik dunia berhenti dalam 72 jam. Kemenangan diam-diam Indonesia. Tiongkok tunduk tanpa satu tembakan pun. Artikel-artikel itu mengulangi kalimat yang sama, Tiongkok tidak bisa hidup tanpa Indonesia, tetapi Indonesia bisa hidup tanpa Tiongkok. Siapa yang benar-benar kuat telah terbukti dalam 72 jam. Pejabat itu berdiri dengan goyah dan berjalan ke pintu. Di ambang pintu dia berhenti, berbalik menatap saya. Sejak awal semua seperti yang kau katakan. Lalu dia pergi. Keheningan yang berat menyelimuti orang-orang yang tersisa. Saya menatap keluar jendela. Langit Beijing mendung seolah diselimuti debu. Hujan mulai turun. Tetesan hujan mengalir di kaca jendela seperti air mata. Rekan muda saya mendekat dengan diam. Kak Wang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya terdiam sejenak lalu menjawab, kita harus pergi ke Jakarta. Ke markas Nusantara Presisi. Berlutut dan meminta maaf, itulah satu-satunya cara kita. Sebelum memesan tiket pesawat ke Indonesia, saya memutuskan untuk melihat sendiri pabrik yang berhenti beroperasi. Itu adalah pabrik pertama kami, 2 jam perjalanan dari kantor pusat. Saat saya tiba, gerbang pabrik dipenuhi wartawan. Polisi sedang mengatur lalu lintas. Saya masuk melalui jalur karyawan. Saat melangkah masuk ke dalam pabrik, hati saya mencelos. Sunyi, sangat sunyi. Mesin-mesin yang biasanya beroperasi tanpa henti, kini diam seperti mati. Produk setengah jadi tergeletak sepi di ban berjalan. Lengan-lengan robot membeku di udara tak bergerak. Suara langkah kaki saya menggema di seluruh pabrik. Terlalu sunyi. Suara langkah kaki saya menyebar seperti gema, seolah seseorang menekan tombol jeda. Di mana-mana ada pekerja yang berkeliaran. Ada yang menatap kosong pada mesin yang berhenti. Ada yang bersandar di dinding dengan kepala tertunduk. Ada yang berbisik-bisik dengan rekan kerja, wajah mereka penuh kecemasan. Kepala pabrik menghampiri saya. Dia adalah seorang karyawan tua berusia 60 tahun, telah bekerja di pabrik ini selama 35 tahun. Matanya merah, jelas tidak tidur semalaman. Dengan suara gemetar dia bertanya, Wang Wei, apakah ini benar? Sampai kapan ini akan berlanjut? Saya menjawab dengan jujur, saya tidak tahu. Bibirnya bergetar. Kau lihat orang-orang di sana, dia menunjuk ke arah para pekerja. Sebagian besar dari mereka adalah pekerja migran. Mereka punya keluarga di kampung halaman, punya biaya sekolah anak-anak. Jika pabrik berhenti seminggu, kami tidak bisa membayar gaji. Jika berhenti sebulan, semua orang akan menjadi gelandangan. Suaranya serak. Kau tahu berapa banyak orang yang bekerja di industri ini? Ratusan ribu orang. Jika ditambah dengan perusahaan mitra, jumlahnya tak terhitung. Tak terhitung orang yang hidup dari industri ini. Dia menatapku. Selama Nusantara Presisi bertahan sebulan, semua orang ini akan menjadi gelandangan. Saya tidak bisa berkata-kata, karena apa yang dikatakannya adalah fakta. Saya juga tahu itu. Tapi bagaimana saya bisa menenangkannya? Saya naik ke atap pabrik, bersandar di pagar dan memandang ke kejauhan. Cerobong-cerobong asap pabrik di kejauhan terlihat jelas. Tidak ada asap. Biasanya saat ini asap kelabu seharusnya mengepul, tetapi sekarang cerobong-cerobong itu berdiri seperti mati. Melihat pemandangan ini, saya berpikir inilah kenyataannya. Inilah hasil dari kesombongan kita. Ponsel saya berdering. Panggilan dari pabrik lain. Pemberitahuan penghentian operasi. Jam berikutnya ada telepon lagi. Jam berikutnya juga. Satu persatu pabrik menghilang. Tepat 72 jam. Pada saat itu 12 pabrik berhenti total. Saya menghitung kerugian produksi harian. Pandangan saya menjadi gelap. Sore itu saya tidak pulang. Saya tetap di kantor dan memesan tiket pesawat ke Jakarta. Inilah harapan terakhir. Saya harus pergi sendiri, menundukkan kepala dan memohon. Saat pesawat lepas landas, pemandangan malam Beijing perlahan menjauh. Jutaan lampu berkelip tampak damai. Tetapi di bawah lampu-lampu itu, sebuah pertarungan sengit sedang berlangsung.
Saya memejamkan mata. Wajah ayah muncul di benak saya. Saya teringat sore itu ketika ayah pulang dari perjalanan dinas di Indonesia. Suara pintu depan terbuka. Saya menunggu di ruang tamu. Ekspresi ayah berbeda dari biasanya. Saat makan malam beliau meletakkan sumpitnya dan berkata, "Mata mereka berbeda. Pekerjaan yang kita selesaikan dengan taktik lautan manusia mereka selesaikan dengan teknologi." Saat itu saya tidak mengerti. Saya tidak mau mengerti. Saya pikir kita adalah negara besar tidak mungkin kalah dari sebuah negara kepulauan. Pesawat sedikit berguncang. Saya membuka mata dan melihat keluar jendela. Di bawah lapisan awan lampu-lampu mulai terlihat. Jakarta. Pengumuman di dalam pesawat terdengar. Kita akan segera mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saya meletakkan tangan di dada. Jantung saya berdebar kencang. Kata-kata ayah kembali muncul. Saat itu tiba, jangan lagi menunjukkan keangkuhan yang aneh. Mengakui bukanlah kekalahan. Hanya dengan mengakui kita bisa memiliki kekuatan sejati. Dalam hati saya bergumam, aku akan pergi sekarang. Meskipun terlambat, aku akan pergi dan mengakuinya. Pesawat mulai turun. Lampu-lampu Jakarta semakin dekat. Saat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, saya hampir tidak percaya dengan mata saya sendiri. Apakah ini benar-benar Indonesia? Sangat berbeda dengan Indonesia dalam ingatan saya. Pertama kali saya datang ke Indonesia, saya merasa mereka hanya sedikit lebih maju dari kita. Tetapi pemandangan yang terbentang di depan saya benar-benar berbeda. Terminal bandara seperti sebuah karya seni raksasa yang terbuat dari kaca dan baja. Langit-langitnya sangat tinggi, sinar matahari masuk melalui jendela kaca. Lantainya berkilauan seperti cermin, tidak terlihat sebutir debu pun. Bandara kami juga besar tetapi tidak memiliki detail dan kebersihan seperti ini. Pemeriksaan imigrasi juga sangat cepat. Mesin pemeriksaan otomatis berbaris rapi, orang-orang melewatinya dalam beberapa detik. Saya sebagai orang asing pergi ke pemeriksaan manual tetapi hanya butuh kurang dari 5 menit. Saya naik taksi menuju pusat kota Jakarta. Melihat pemandangan di luar jendela saya kembali terkejut. Gedung-gedung pencakar langit berdiri dengan anggun. Jalan-jalannya sangat bersih, sulit dipercaya. Sopir taksi bertanya dalam bahasa Mandarin, "Apakah Anda dari Tiongkok?" Daratan aksennya sangat fasih. Saya mengangguk. Sopir itu tersenyum. "Akhir-akhir ini banyak tamu dari Tiongkok yang datang ya." Hati saya mencelos. Bahkan sopir taksi ini tahu bahwa Tiongkok sedang bergantung pada Indonesia. Saya merasa sangat malu. Ketika tiba di markas Nusantara Presisi, saya mendongak menatap gedung itu untuk beberapa saat. Bangunan raksasa itu menjulang ke langit. Sinar matahari memantul di dinding kacanya sangat menyilaukan. Nusantara Presisi yang dilihat ayah saya dulu. Nusantara Presisi yang pertama kali saya kunjungi. Dan Nusantara Presisi yang sekarang dalam 72 jam membuat Tiongkok bertekuk lutut. Saya merasa sesak di dada. Saya masuk ke lobi diantar naik lift ke lantai 35. Begitu pintu terbuka, seorang eksekutif senior Nusantara Presisi sudah menunggu di sana. Dialah orang yang saya lihat di konferensi pers. Bapak Budi Santoso. Ekspresinya tenang, tatapan matanya tidak bisa dibaca. Kami berjabat tangan. Tangannya hangat yang membuat saya terkejut. Saya diantar ke ruang rapat. Di luar jendela terhampar pemandangan seluruh kota Jakarta. Sungai Ciliwung berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangannya sangat indah. Dia memulai pembicaraan. "Anda datang jauh-jauh. Apa yang ingin Anda bicarakan?" Saya menarik napas dalam-dalam. Jantung saya berdebar kencang. Kalimat ini saya telah berjuang dengannya dalam hati selama 28 tahun, tidak pernah terucap. Sekaranglah saatnya. "Saya datang untuk meminta maaf." Alisnya sedikit terangkat. "Meminta maaf untuk apa?" Saya menatap keluar jendela. Sungai mengalir dengan tenang. "Untuk segalanya." Kata-kata saya tercekat di tenggorokan. Dia menunggu dengan tenang. Saya berbicara lagi. "Saya takut pada Nusantara Presisi." Matanya melebar. Untuk pertama kalinya, saya melihat perubahan ekspresinya. "Takut ya? Saya sudah takut selama 28 tahun. Kami berpura-pura mengabaikan Nusantara Presisi, tapi sebenarnya sejak awal kami sudah takut. Karena takut, kami pura-pura tidak melihat." Ruang rapat diliputi keheningan yang berat. Saya melanjutkan, "Ayah saya pernah memperingatkan saya. Setelah beliau kembali dari pabrik di Indonesia, beliau berkata, 'Jangan hanya percaya pada ukuran. Mereka akan mengalahkan kita. Saat itu tiba, jangan sombong, belajarlah.'" Saya tersenyum pahit. Saya tidak belajar apa-apa, karena saya tidak mau mengakuinya.
Mengakui bahwa negara besar seperti Tiongkok teknologinya tidak sebanding dengan Indonesia rasanya seperti sebuah kekalahan. Suara saya bergetar. Jadi saya menutup mata. Saya tahu tapi pura-pura tidak tahu. Saya menipu diri sendiri bahwa jika saya menutup mata kenyataan akan hilang. Dia perlahan mengangguk. Silakan lanjutkan. Saya menarik napas dalam-dalam. 72 jam membuktikan bahwa meskipun pura-pura tidak melihat kenyataan tidak akan hilang. Air mata mulai mengalir. Nusantara Presisi ada di sana, selalu ada di sana. Ketika kami tenggelam dalam pemikiran Zonghua, Nusantara Presisi terus melangkah maju. Hanya kami yang diam di tempat. Tidak, kami hanya memperbesar cangkang kosong. Air mata yang tertahan selama 28 tahun akhirnya tumpah. Sebelum meninggal, ayah berkata, "Jangan takut untuk mengakui. Mengakui bukanlah kekalahan. Hanya dengan mengakui kita bisa memiliki kekuatan sejati." Saya menyeka air mata. Sekarang saya akhirnya mengakuinya. Saya takut pada Nusantara Presisi. Nusantara Presisi lebih unggul dari kami. Tanpa Nusantara Presisi, industri kami tidak bisa berjalan. Lalu saya berdiri dari kursi, berjalan mengitari meja ke hadapannya. Lalu saya berlutut. Lantai marmer yang keras menekan tulang lutut saya. Sakit tapi saya tidak peduli. Dengan kepala tertunduk saya berkata, "Tolong bantu kami. Perusahaan kami memiliki ribuan karyawan. Mereka punya keluarga, orang tua, anak-anak. Saya tidak bisa membiarkan mereka menjadi gelandangan karena kesalahan saya." Keheningan mengalir. Tangannya diletakkan di bahu saya. "Silakan berdiri." Saya mengangkat kepala. Matanya menunjukkan emosi yang kompleks. Bukan kemarahan, bukan ejekan. Sesuatu yang mendekati pemahaman. Dia membantu saya berdiri. Lalu berkata, "Kami tidak mencari balas dendam. Kami juga tidak menginginkan Tiongkok tunduk. Kami hanya meminta satu hal, akui kenyataan dan pegang janji." Saya mengangguk. Dia menatap keluar jendela dan melanjutkan, "Pendiri kami juga pernah mengatakan hal serupa. Perusahaan harus melampaui batas negara dan berkontribusi bagi umat manusia. Tetapi kami tidak bisa berjalan bersama mitra yang tidak memiliki kepercayaan." Dia berbalik menghadap saya. "Jika Tiongkok runtuh, seluruh rantai pasokan Asia akan goyah. Itu juga kerugian bagi kami. Kita seharusnya berjalan bersama tetapi harus saling menghormati." Dia mengeluarkan setumpuk dokumen. "Ini adalah proposal kerjasama baru yang kami siapkan. Standar kualitas akan lebih ketat." Saya menerima dokumen itu, tangan saya gemetar. "Mengapa Anda melakukan sejauh ini?" Dia tersenyum tipis. "Anda adalah orang yang berani. Bukankah Anda datang untuk mengakuinya, meskipun terlambat tapi Anda datang?" Dia mengulurkan tangannya. "Kedepannya mohon bimbingannya Bapak Wang Wei." Saya menjabat tangan itu. Jabat tangan yang erat. Kehangatan menjalar dari telapak tangannya. Itu adalah tangan seorang mitra, bukan musuh. Saat itu saya mengerti. Akui ketakutan, maka ketakutan akan hilang. Beban kesombongan yang saya pikul selama 28 tahun terlepas dari bahu saya. Di luar jendela, langit Jakarta tampak sangat cerah, tanpa awan biru jernih. Di pesawat kembali dari Jakarta, saya menatap keluar jendela. Sinar matahari menembus celah-celah awan. Perasaan saya sangat berbeda dibandingkan saat berangkat beberapa hari yang lalu. Saat pergi hati saya berat, kaki saya gemetar. Tetapi saat kembali rasanya seperti beban 28 tahun telah terangkat dari pundak saya. Kata-kata eksekutif senior Nusantara Presisi bergema di benak saya. "Bukankah Anda datang untuk mengakuinya, meskipun terlambat tapi Anda datang?" Kalimat itu terus terngiang di telinga saya. Setibanya di Beijing, suasana bandara berbeda dari sebelumnya. Beberapa hari yang lalu dipenuhi berita buruk, sekarang saya merasakan ada sesuatu yang berubah. Mungkin bisa disebut harapan. Meskipun cahaya yang redup tapi benar-benar bersinar. Dalam perjalanan kembali ke perusahaan ponsel, saya berdering. Dari rekan muda saya, "Kak Wang, ada kabar dari sana?" Pengiriman komponen dilanjutkan, jantung saya berdebar kencang. "Benarkah?" tanya saya. "Ya, kami baru saja menerima pemberitahuan resmi." Setelah menutup telepon, saya terdiam sejenak. Berhasil. Benar-benar berhasil. Air mata mengalir. Saya segera menundukkan kepala karena malu. 3 hari kemudian truk-truk besar memasuki gerbang pabrik. Saya secara pribadi menyambutnya. Semua karyawan keluar. Ribuan orang berkumpul di depan gerbang. Semua orang tampak tegang karena semua khawatir apakah pabrik yang telah berhenti selama beberapa hari ini bisa beroperasi kembali. Pintu truk terbuka memperlihatkan kotak-kotak komponen.
Di setiap kotak tercetak jelas logo Nusantara Presisi. Di bawah logo itu tertulis huruf kecil buatan Indonesia. Saya menatap kotak itu, hati saya bergelora. Karena ini adalah pemandangan yang tidak terbayangkan beberapa hari yang lalu. Teknologi dari negara kepulauan yang pernah kita remehkan, kini menyelamatkan kita yang besar. Kepala pabrik mendekat, matanya juga berkaca-kaca. Sekarang bisa kita mulai lini produksinya, saya mengangguk. Bisa dimulai, kita mulai lagi dari awal. Para karyawan bersorak, ada yang bertepuk tangan, ada yang menyeka air mata. Mereka semua adalah orang-orang yang sudah lama bekerja di sini. Bagi mereka pabrik berhenti seperti hidup mereka yang berhenti. Sore itu kami mendengar suara mesin beroperasi yang sudah beberapa hari tidak kami dengar. Gedebuk-gedebuk. Saya tidak pernah berpikir suara ini akan begitu merdu. Rasanya seperti jantung yang berdetak kembali. Ban berjalan, mulai bergerak, lengan robot kembali bekerja. Pabrik yang seperti mati kembali hidup. Saya berdiri di dekat jendela kantor memandangi cerobong asap. Asap kembali mengepul. Ini pertama kalinya dalam beberapa hari. Baru saat itu saya sadar betapa pentingnya asap itu. Menjelang senja saya berdiri di depan pabrik yang sudah tenang. Dua bendera berkibar berdampingan. Satu adalah bendera 5 bintang merah Tiongkok. Satunya lagi adalah bendera baru yang dipasang, bendera kerjasama dengan Nusantara Presisi. Di atasnya terdapat logo perusahaan Nusantara Presisi. Di bawah sinar matahari terbenam bendera itu bersinar merah. Dulu saya akan menganggap ini sebagai sebuah aib. Mengibarkan bendera perusahaan Indonesia berdampingan di tanah Tiongkok. Kebanggaan saya tidak akan mengizinkannya. Tetapi sekarang berbeda. Justru karena bendera itulah kami bisa bertahan hidup. Kembali ke kantor saya merapikan dokumen di meja. Ada tumpukan pekerjaan yang harus dilakukan. Memastikan tanggal pengiriman pengujian kualitas wawancara karyawan. Rutinitas biasa telah kembali. Baru sekarang saya mengerti betapa berharganya rutinitas biasa ini. Saya mengeluarkan foto ayah dari laci. Foto yang diambil saat hari pertama saya bekerja. Ayah tersenyum sangat bahagia. Saya juga tersenyum. Saat itu hati saya dipenuhi dengan pemikiran Tiongkok adalah yang terbaik. Saya berbisik kepada ayah di foto, "Aku berhasil, ayah. Meskipun butuh 28 tahun, tapi aku mengakuinya." Ayah benar. Mengakui bukanlah kekalahan. Mengakui adalah awal yang sebenarnya. Angin sepoi-sepoi bertiup, jendela bergetar sedikit. Ayah di foto seolah tersenyum. Saya pun tersenyum. Untuk pertama kalinya tersenyum dengan begitu lega. Matahari terbenam, langit diwarnai merah. Besok matahari akan terbit lagi, dan kami akan berdiri dan bekerja lagi dengan pola pikir yang berbeda. Saya mematikan komputer, mematikan lampu kantor. Saat keluar dari pintu, saya menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya ke pabrik. Dalam kegelapan hanya lampu darurat yang berkedip. Besok pagi mesin-mesin akan beroperasi lagi. Saya berjalan ke tempat parkir, berpikir dalam hati kesombongan akan membutakan, tetapi pengakuan akan menunjukkan jalan. Saat saya mengatakan, saya takut pada Nusantara Presisi, barulah saya akhirnya mendapatkan kebebasan. Persaingan tidak pernah tentang menang atau kalah tanpa syarat. Menghormati lawan, mengakui kekurangan diri sendiri, itulah sikap yang seharusnya dimiliki oleh negara besar yang sesungguhnya. Ayah benar. Jauh sebelumnya beliau sudah memberitahuku jawabannya, hanya saja aku tidak mendengarkan. Tapi tidak apa-apa mendengarkannya sekarang. Meskipun terlambat, tapi akhirnya tiba juga. Saya masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin. Pabrik di kaca spion semakin menjauh. Cerobong asap perlahan menghilang dalam kegelapan. Tapi besok asap akan mengepul lagi, karena itu adalah rutinitas kami. Mulai sekarang ini akan menjadi rutinitas yang diciptakan oleh kekuatan nyata, bukan oleh kebanggaan palsu. Hadirin sekalian, jangan takut untuk mengakui. Mengakui bukanlah kekalahan. Hanya dengan mengakui akan ada langkah selanjutnya. Teknologi Nusantara Presisi dari Indonesia yang dalam 72 jam membuat Tiongkok yang besar bertekuk lutut sedang mendorong dunia. Mohon sebarkan kisah kebanggaan ini seluas-luasnya. Kepercayaan diri yang kecil akan menjadi kekuatan yang besar. Saya Wang Wei, terima kasih telah mendengarkan cerita yang panjang ini. Kisah hari ini sampai di sini. Bagaimana menurut Anda kisah tentang Tiongkok yang meremehkan Indonesia dan akhirnya tunduk pada Nusantara Presisi dalam 72 jam? Silakan tinggalkan dukungan Anda untuk tokoh utama cerita ini di kolom komentar. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan sukai dan berlangganan channel kami. Terima kasih telah menonton. Kepercayaan lebih berharga dari apapun. Apa pendapat Anda tentang cerita ini?
Mari kita lihat reaksi orang-orang yang telah selesai membaca laporan ini. Setelah membaca cerita ini, saya kembali menyadari kedalaman dan kepercayaan yang dimiliki oleh industri manufaktur Indonesia. Nilai dari teknologi yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun oleh perusahaan seperti Nusantara Presisi jauh melampaui angka-angka belaka dan tidak dapat ditiru dalam sekejap. Hanya dengan mengakui kekuatan masing-masing dan saling menghormati ekonomi Asia dan global di masa depan dapat berkembang lebih sehat. Saya salut atas keberanian Bapak Wang Wei. Teknologi tidak ditentukan oleh propaganda politik atau ukuran produksi. Itu adalah hasil kerja keras para teknisi di lapangan yang selama puluhan tahun tanpa lelah mengejar kesempurnaan di dunia nano dan mikro. Insiden ini menyoroti betapa berbahayanya kesombongan. Pihak Indonesia juga harus menjadikan ini sebagai cerminan untuk terus mempertahankan sikap rendah hati dan terus berinovasi dalam teknologi. Kata-kata yang ditinggalkan oleh ayah Wang Wei, mengakui bukanlah kekalahan, sangat menyentuh saya. Mengakui kelemahan dan kekurangan diri sendiri terkadang lebih sulit daripada meraih kemenangan, tetapi pertumbuhan sejati hanya bisa dimulai dari sana. Pasar Tiongkok yang besar dan teknologi presisi Indonesia sebagai mitra yang tak terpisahkan bekerja sama adalah masa depan ideal yang kita bayangkan. Kerjasama adalah jalan untuk melindungi rakyat kedua negara. Kenyataan bahwa industri bisa berhenti dalam 72 jam membuat saya sangat merasakan kerapuhan rantai pasokan global dan pentingnya peran Indonesia di dalamnya. Keputusan Nusantara Presisi untuk menghentikan pengiriman bukanlah balas dendam, melainkan wujud kejujuran terhadap kualitas. Teknologi tidak berbohong. Tidak peduli bagaimana bahasa mengemasnya, tingkat cacat produk akan mengungkapkan kebenaran. Saya berharap insiden ini dapat memberikan pelajaran mendalam bagi dunia industri kedua negara dan menjadi momentum untuk membangun hubungan kepercayaan yang lebih kuat. Saya pernah bekerja di produsen komponen elektronik. Produk Nusantara Presisi di industri ini seperti kitab suci. Setiap modul presisi yang mereka buat mengandung ketekunan orang Indonesia terhadap manufaktur. Keindahan pemandangan yang dilihat Bapak Wang Wei di Jakarta mungkin bukan hanya pemandangan kota, tetapi juga cerminan semangat orang Indonesia yang menghargai ketertiban dan disiplin. Saling menghormati budaya dan keunggulan masing-masing adalah persahabatan sejati dalam bisnis. Fakta bahwa negara sebesar Tiongkok goyah karena satu komponen kecil dari Indonesia membuktikan bagaimana masyarakat modern dibangun di atas keterkaitan teknologi tinggi. Kebanggaan bisa menjadi pendorong kemajuan tetapi tidak boleh digunakan untuk meremehkan orang lain. Adegan di mana Bapak Wang Wei berlutut meminta maaf membuat saya merasakan ketulusan antar manusia yang melampaui batas negara dan sangat menyentuh saya. Keberaniannya telah melindungi banyak lapangan kerja dan kehidupan keluarga. Kekuatan teknologi Indonesia bukanlah untuk mendominasi negara lain melainkan diasah untuk membuat kehidupan orang di seluruh dunia lebih mudah dan lebih sejahtera. Guncangan 72 jam ini adalah hasil dari meremehkan pentingnya teknologi, tetapi selama ada orang seperti Bapak Wang Wei yang mau belajar darinya, masa depan akan cerah. Sebelum bersaing, Tiongkok dan Indonesia pertama-tama adalah sesama bangsa di kawasan Asia. Bekerja sama untuk menciptakan produk yang mengagumkan bagi dunia adalah yang terbaik. Kenangan tentang ayah menjadi poros utama cerita ini sangat luar biasa. Insinyur generasi sebelumnya yang mendukung perkembangan Tiongkok pasti merasakan secara langsung evolusi teknologi Indonesia. Sikap rendah hati untuk belajar yang mudah kita lupakan di zaman modern ditemukan kembali oleh Bapak Wang Wei melalui wasiat ayahnya. Adegan di mana eksekutif Nusantara Presisi membantu Wang Wei berdiri dan mengulurkan tangannya membuat saya merasakan karakter orang Indonesia yang lembut namun tegas. Kepercayaan sekali hilang memang sulit untuk dipulihkan, tetapi membangunnya kembali adalah mungkin. Melihat banyak pekerja Tiongkok diselamatkan dari ambang menjadi gelandangan membuat saya sangat gembira. Meskipun ini disebut era perang ekonomi, di baliknya selalu ada manusia yang hidup dan keluarga mereka. Poin ini tidak boleh dilupakan. Prinsip Nusantara Presisi yang mengutamakan kualitas pada akhirnya menjadi pilar yang menopang kehidupan banyak orang. Cerita ini mengandung pelajaran yang harus dibagikan oleh seluruh dunia industri. Kekaguman yang disebutkan dalam cerita terhadap bandara dan pemandangan kota juga merupakan hasil akumulasi dari kepedulian masyarakat Indonesia terhadap kebersihan dan tata krama sehari-hari dalam jangka panjang.
Baik itu teknologi maupun keindahan kota, semuanya berasal dari upaya berkelanjutan yang tidak terlihat. Kata-kata Wang Wei, akui ketakutan maka ketakutan akan hilang, memiliki kedalaman filosofis yang luar biasa. Mengetahui batas kemampuan diri sendiri barulah kita bisa melihat cakrawala baru, baik dalam bisnis maupun dalam kehidupan ini adalah kebenaran universal.